kata pujian yang berkata kasih Allah meliputi segala. Meliputi
Kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Sana. Waktu dan tempat yang persilakan. Terima kasih Widya persembahan Ibu Sana. Di Tuhan yang berkata semua sudah berlalu.
luar biasa di hidup kami. Pada kali hari ini Tuhan kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu Tuhan hidup kami. Menaikkan segala pujian dan syukur kami Tuhan. Karena Tuhan Engkau senang Tuhan dan pujian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau tolong kami Tuhan agar setiap teguran firman-Mu Tuhan tidak ada yang sia-sia Tuhan. Boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan firman. Roh Kudus urapi dia Tuhan di sisi yang baik, dan setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan itu benar-benar daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak kita. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat muda. Sekali lagi semangat muda. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita boleh masuk di bulan ke berapa? 36 ya, sejak pandemi pertama mulai melanda Indonesia. Kita semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan karena ada sesuatu tentu yang kita lakukan. Tidak mungkin ya. Kemarin saya baru divaksin booster kedua ya, vaksin pertama, kedua, ini ketiga, keempat ya. Memang betul ya, tidur bekal badannya. Tapi saya berpikir saya akan berangkat untuk pelayanan misi ke Sumatera, mulai dari Palembang sampai Sumatera Utara. Saya juga harus persiapkan diri, jangan nanti waktu di sana seperti kemarin Yobel bawa surat ke Presiden dan Seknek, langsung ditanya apa tanya kemarin, antigen. Wah, dia bilang luar biasa, kalau enggak surat nggak bisa nyampe. Berarti pemerintah masih memberikan satu perhatian untuk kesehatan yang kita sudah dapatkan selama ini supaya terjaga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan membawa firman Allah pada pagi hari ini dengan judul jaga stamina atau semangat. Karena kita sedang bicara mengenai semangat, Tuhan ingatkan saya untuk memberitahu supaya kita bisa menjaga stamina atau semangat. Stamina ini biasa digunakan oleh para olahragawan. Mereka yang bisa berolahraga dan bisa mempertahankan juara itu bukan sembarangan. Merebut juara itu mudah, mempertahankan itu susah. Karena ketika mempertahankan itu dia harus menjaga kondisi kesehatannya, fisiknya, ya, makanannya, semua, ya, waktu istirahatnya, pola makan, kemudian dia juga harus mensuplai vitamin, ya, dan lain-lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi kita ada sampai saat ini karena Tuhan sudah tolong kita pun menjaga stamina selama 36 bulan sehingga kita sehat. Tetapi untuk itu saya tidak bilang cukup sampai di sini, tapi kita akan lihat lagi dalam kebenaran firman Allah apa yang kita harus lakukan untuk mempertahankan stamina kita supaya memasuki tahun 2023 ini kita akan akhiri dengan kemenangan pada bulan Desember tanggal 31 Desember 2023. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca. Ya, sebenarnya saya ingin kita baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 dan 30 sampai 33. Bilangan 13. Ya. Kita berdiri semua dan kita akan baca ayat ini bergantian. Saya mulai ayat 30, saudara baca ayat 31 bergantian, kita sampai ayat 33. Bilangan, ya, saudara, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ya. Ya. Bilangan 13 ayat 30 demikian firman Tuhan. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri, sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Sama-sama kita baca ayat 23. 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti balalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara berikan judul khotbah, jaga stamina atau semangat, supaya kita bisa bertahan. Ya, kalau orang lawan dia menjaga stamina untuk dia tetap bertahan dan dia mempertahankan juaranya, gelar yang dia sudah dapatkan. Demikian juga kita, ya, harus menjaga stamina rohani kita tentu. Stamina rohani kita atau semangat rohani kita harus kita pelihara, kita jaga. Karena dalam perjalanan hidup ini ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan yang kita akan lalui. Tetapi kita akan menang kalau kita menjaga stamina rohani kita atau semangat rohani kita. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian, Bilangan pasal 13 dan 14 ini, ya, kita akan menemukan kisah di sana, yaitu kisah ke-12 pengintai dan pemberontakan Israel. Nah, ini cerita sekolah minggu. Ketika orang Israel dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir, ya, mereka disuruh untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Musa memerintahkan wakil dari 12 suku akan mengintai keadaan tanah Kanaan, bagaimana keadaannya, baik, buruk, ya, orang-orangnya bagaimana keadaannya, tinggi, besar, pasukannya bagaimana, pertaniannya bagaimana, kubuhnya bagaimana, kotanya bagaimana, semua, ya, disuruh oleh Musa untuk diintai, ya. Dan berangkatlah 12 orang mewakili 12 suku Israel. Nah, 2 di antara orang yang ditunjuk untuk menjadi pengintai ke tanah Kanaan yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dia dari keturunan Efraim kalau nggak salah. Nah, kemudian Kaleb berasal dari keturunan Yehuda. Nah, mereka disuruh intai tanah Kanaan itu selama 40 hari. Yang sebenarnya Tuhan ingin bawa langsung mereka masuk, tapi Tuhan ingin beritahu kepada mereka, ini loh yang saya janji sama kamu, saya nggak main-main. Karena kalau kita baca dalam perjalanan awal bangsa Israel keluar di tanah Mesir, Tuhan janjikan saya akan bawa kamu ke tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu, air madu, dan banyak hal-hal yang kamu dapatkan lebih daripada kamu rasakan di tanah Mesir. Nah, ini janji Tuhan. Tetapi sebelum Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan ini, Tuhan suruh intai, benarkah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka? Lalu berangkatlah ke-12 suku, 12 orang mewakili 12 suku. Lalu ketika mereka pulang, kita melihat apa yang mereka bawa berita. Ya. 2 orang dia katakan di sana tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka memanen buah anggur. Buah anggur biasa kalau kita ambil anggur itu kan cuma ambil satu tangan gini. Tetapi karena saking suburnya buah anggur itu dipetik atau diambil oleh orang Israel, satu tandang itu 2 orang harus pikul. Bayangkan beratnya, itu berarti kira-kira satu tandang itu kira-kira 40 atau 50 kilo buah anggur. Karena saking subur tanah di situ. Ya. Di lembah Eskol kalau saudara baca, ya, pasal 13 dan 14, saudara akan menemukan bagaimana mereka kagum melihat. Ya, orang Israel belum pernah lihat tanah sesubur ini. Ya, luar biasa. Tapi kita melihat setelah pulang ternyata 2 kelompok terjadi. Yang satu kelompok mengatakan bahwa itu tanah yang subur, ya,
Yang satu kelompok bilang, ya betul subur, tapi orangnya orang pemakan manusia. Orang-orangnya menyeramkan, tinggi besar, raksasa. Bahkan kita dianggap belalang. Nah kalau kita mau ke sana, ya apalah kita ini? Ya, kita hanya diinjak. Ya, seperti belalang. Kita nggak mampu. Dan inilah berita yang disampaikan oleh 10 pengintai. Tetapi yang 2 pengintai dia bilang, betul, di sana orang besar, tinggi besar, tapi tanahnya subur. Dan kalau kita akan masuk, kita akan alahkan mereka. Nah ini 2 pendapat yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat kisah selanjutnya pasal 14, 10 orang ini mengajak orang Israel untuk melempari 2 pengintai yang berbicara benar, yang berbicara jujur dengan keberanian yang mereka dapatkan tentu dari kebenaran. Mereka akan bunuh, mereka akan lontari dengan batu. Sehingga kalau kita baca bagaimana kejadian itu, ya Musa juga bingung. Saya nggak tahu bagaimana. Sehingga Musa, ya dia tenangkan mereka. Orang Israel, ya, dia tidak memanas-manasin satu kelompok. Tetapi kita melihat, ya, bagaimana perjalanan 12 pengintai ini, yang benar dan yang tidak benar. Dalam perjalanan hidup kita, mengarungi dunia ini ada 2 kelompok, yang benar dan tidak benar. Untuk bicara kebenaran memang tidak mudah. Tapi kita melihat, inilah Yosua dan Kaleb bicara kebenaran. Taruhannya nyawa. Taruhannya tidak mudah. Yang 10 orang itu santai-santai. Karena apa? Mereka datang membawa berita busuk. Nah kita lihat, ya, Yosua dan Kaleb menjaga stamina mereka. Kita sudah baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 31. Yang berikut kita melihat Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4, ya. Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Terus, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini, mereka tidak percaya lagi kepada Musa, dan lebih dari itu mereka tidak percaya kepada Tuhan, karena yang menyuruh Musa adalah Tuhan. Ya. Setelah mereka tidak didengar usul mereka, tidak didengar usul-usul mereka, berontak mereka. Saudara, memang kalau orang yang bawa berita miring, kalau beritanya tidak mau didengar, dia marah. Coba perhatikan. Kalau orang yang bicara jujur, ya sudah, kamu pilih. Kalau benar ya kamu ikut, kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang bohong, dia paksa. Lu enggak dengar gua sikat. Awas lu. Gua udah tahu, gua benar lu, padahal bohong. Itulah, ya, berita di mana kalau kita lihat kecenderungan orang memaksakan, ya, apa yang menjadi kehendaknya, itu tanda tanya di baliknya. Itu mungkin adalah sesuatu rekayasa, sama seperti FS. Dia ancam anak buahnya, jenderal 2, kolonel, kalau angkatan darat kolonel, komisaris besar polisi ada 3. Kemudian ada berapa orang, dan di bawah dia ada 2.000 pasukan yang sifat untuk menembak Kapolri dan Presiden. Makanya saudara lihat, saya waktu itu ada mampir lewat di Mabes Polri di Tronojoyo, bilang kok ada panser di sini. Baru kali ini ada panser yang jaga orang sedang ini. Karena apa? Anak buahnya dia perintahkan sikat siapa yang mau menghalangi dia. Karena apa? Dia mau bela ketidakbenarannya dia. Ya, dia pakai kekerasan. Tapi kita lihat ini Alkitab yang berbicara. 10 orang pakai kekerasan untuk mau membunuh Yosua dan Kaleb. Bahkan mereka ingin turunkan itu Musa dan Harun, turun kamu, kami akan gantikan pemimpin lain karena kamu gak becus. Padahal yang gak becus siapa? 10 orang ini yang gak becus, bukannya Musa dan Harun. Karena di atas itu ada Tuhan.
Tapi kita melihat selanjutnya apa ya yang terjadi di dalam Bilangan pasal 14 ya. Kita lihat yang berikut di dalam Bilangan pasal 14 ayat 5 sana ayat itu berkata demikian. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat Musa harus sujud pada jemaat. Untuk apa? Mengingatkan mereka supaya tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Musa harus merendahkan diri. Kami untuk menambahkan jemaat ada kalanya kami harus beritahu anak saya waktu di Makassar suatu saat difitnah oleh orang kaya. Karena dia pikir dia kaya, dia atur gembala. Kalau anak saya dia bilang bagaimana ini Pak? Dia bilang kamu gak usah khawatir, mengalah saja, doakan dia, dan kita sudah doakan berkali-kali di sini waktu itu. Kamu datang kepada dia minta maaf karena anak saya Raya difitnah dengan keinginan dia mau geser Raya dan Rahel untuk dia yang akan mengambil alih kedudukan sebagai gembala, padahal dia hanya bendahara gereja. Memang orang kaya. Lalu saya bilang, Rahel, ini pekerjaan Tuhan. Saya cuma beritahu, kamu datang, ya, doakan dia. Jangan kamu marah dia, doakan dia. Ya, tapi kalau kami datang, pintu nggak dibukain. Ditendang pintunya, kami nggak perlu kamu. Satu kali saya bilang, datang lagi, 2 kali. 3 kali datang lagi, saya bilang, belum seperti papa kamu, 7 kali. Dia lakukan. Dan apa yang terjadi? Setahun ketika dia tidak boleh minta, difitnah begitu rupa, tidak boleh gembala, tidak boleh khotbah. Yang atur khotbah itu dia itu. Dia atur orang dari sana sini, dari sini udah ambil khotbah. Gembala tidak boleh khotbah. Anak pula dan siksa sekali gembala nggak boleh khotbah. Sedangkan dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi inilah perbuatan. Sementara berjalan, baca di koran. Ada kasus suaminya ditahan, masuk penjara, diketahui apa-apa. Saya kaget. Pergi doakan kalau bisa suaminya di penjara. Oh, nggak dikasih karena begini dong. Orang kan sebenarnya di penjara mau didoakan, nggak mau dikasih karena saking sombongnya. Ya, dan akhirnya sampai saat ini memang masih ada di dalam penjara. Ya. Istrinya itu karena dia pegang bendahara dan dia seorang berpuasa. Saya nggak mau gereja di situ. Saya nggak mau, memang cuma di situ ada gereja. Dia mulai pindah kepada gereja yang lain. Terus di gereja lain apalah dapat informasi dia pengaruh, ya lagi itu sopir daripada gembala, dia mulai cerita jelek lagi ke gembala. Dia bilang, ya memang begitu kelakuan. Kalau nggak beres di Tuhan, kalau memberontak di satu gereja, pindah ke gereja lain, di sana masih akan menjadi memberontak karena kebiasaan. Ini Alkitab, bukan saya. Ya. Korah dan Habilam sebenarnya memberontak terhadap Musa dan Harun. Akhirnya Tuhan yang harus berhadapan dengan mereka melalui Musa. Tuhan bilang, datang di lapangan, saya akan adili kamu. Sementara mereka ada di situ, Tuhan goyang itu tanah. Tanah kepada 2 itu Korah dan Habilam tiba-tiba masuk ke dalam tanah lalu mati. Kedua, kata perempuan daripada Musa di dalam Bilangan pasal 12, saudara ketemukan dia memberontak terhadap Musa. Dia bilang memang cuma Musa jadi pemimpin. Saya juga bisa karena suaranya bagus. Miriam suaranya bagus. Pak, ketua paduan suara. Lalu dia boleh kata-katain Musa. Musa nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan bilang, Harun keluar dari kemah. Musa keluar dari kemah. Miriam keluar dari kemah. Ada apa? Saya yang akan bicara. Tuhan yang turun yang bicara. Apa ini dia? Tuhan bilang kalau saudara baca Keluaran pasal 12. Musa, Harun, Miriam, kamu nggak takut bicara seperti itu. Dia saya yang utus, bukan kamu. Biarpun dia nggak bisa bicara, Musa itu orang yang tidak pintar bicara.
Makanya dia nggak berani untuk diutus Tuhan menghadap Firaun. Dia bilang, saya tidak patah lidah, saya pelok. Kalau bilang pelok, pelok. Tapi Tuhan bilang, yang ciptakan lidah siapa? Saya. Kalau kamu nggak bisa, saya akan suruh abang kamu yang akan menjadi juru bicara. Nah sekarang Miriam, dia mau anggap karena Musa tidak bisa bicara, tidak bisa atur gini, seolah dia mau ambil alih. Kalau saudara baca di kisah itu, sementara mereka ada di luar kemah, Tuhan bilang turun kusta, turun kusta, langsung badan daripada Miriam itu putih kena kusta. Harun bilang, ih kenapa bisa begini? Harun bilang begini, Tuhan kalau bisa dia dari kecil aja sudah dikasih kusta. Kenapa sudah gede gini? Kenapa? Karena dia berontak terhadap otoritas. Dia berontak bukan kepada Harun, tapi dia berontak kepada Musa. Musa siapa? Musa itu Tuhan yang suruh memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa juga nggak mau. Musa nggak mau. Nah ini kita melihat pemberontakan ini diulang lagi orang-orang Israel. Ya. Mereka sudah berontak di waktu menghadapi kota Ai, berada di dalam perjalanan sebelumnya. Nah sekarang muncul lagi pemberontakan dari orang Israel karena mereka bilang, kenapa kami memasuki tanah itu? Padahal tanah itu sebenarnya Tuhan inginkan mereka langsung masuk. Itu dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, taruhlah setengah tahun mereka dalam perjalanan masuk. Ya untuk kurang lebih 2 juta orang. Tapi ketika mereka berontak, saudara lihat kisahnya, 40 hari Tuhan suruh mereka intai tanah Kanaan. Tuhan balik 40 tahun, saya tidak suruh kamu masuk langsung, tapi kamu putar di padang gurun dulu. Untuk apa? Mematikan semua orang-orang yang berontak di padang gurun. Mati semua. 2 juta orang lagi. Hanya 2 orang yang bisa masuk. Karena mereka mempertahankan stamina rohani mereka, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka tetap hormat kepada Musa dan Harun, dan mereka tetap takut kepada Tuhan. Nah, kita lihat apa dalam kisah selanjutnya. Kita melihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 16 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 6 9. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yehuda, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyangkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk dimintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini luar biasa baiknya. Tadi 10 pengintai itu buruk, jelek, menakutkan. Tapi 2 pengintai ini dia luar biasa baiknya. Terus, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tahun ini Tuhan siapkan saudara berlimpah dengan susu dan air madu. Amin. Ya, tetapi lihat firman dulu. Jangan kita ikutin kata 10 orang itu. Jangan. Tuhan sudah siapkan berkat. Tuhan ini tahu dari kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi Tuhan sudah tahu begini kamu besok, lusa begini dan seterusnya. Nggak ada satu dukun yang bisa meramal kehidupan kita. Tangan kita tidak bisa. Ya, guru kami tidak bisa. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi kita hari esok, bulan depan dan hari-hari yang akan datang. Itu sebabnya kita takut akan Tuhan. Terus, ya lihat. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telah habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini adalah kata-kata positif. Jadi jangan biarlah perjalanan hidup, kenapa deh, gak bisa, itu kata negatif. Itu sebabnya saya suka bilang kalau ada orang belum apa-apa sudah minder duluan, takut duluan. Saya bilang sama orang yang saya suruh buat surat, sebenarnya kamu dari Papua kehormatan masuk di istana presiden, kenapa kamu nggak berfoto di sana? Malu, takut. Saya bilang, saya kalau ada di sana saya foto. Kalau bilang Pak Jokowi saya mau foto, ini ada di sana, malu, takut. Saya bilang kenapa? Kebanggaan ada di sana karena kamu pergi ada urusan bawa surat PTD. Kalau nggak bisa kamu suruh masuk. Ngapain kamu di sini? Teroris kamu. Karena ada tugas ini. Nah ini saya cuma kasih contoh.
Kita ada di Jakarta ini kehormatan. Saya sudah bilang kalau nggak saya ada di kampung dan saya jadi gembel dan banding. Nggak ada harga saya kalau di kampung. Paling cuma suruh sama anak-anak saya ngomong cucu, ganti popok. Sekarang saya bilang enggak, kamu urus sendiri. Mama papa mau urus penginjilan. Karena kami punya tugas. Bukan cuma sekedar hidup. Saudara ada di Jakarta bukan cuma sekedar hidup, tapi Tuhan tempatkan di sini karena ada satu kehormatan saudara, orang pilihan Tuhan. Kalau kita ada di sini satu kehormatan. Ya. Orang Israel keluar dari tanah Mesir itu satu kehormatan. Meskipun tanah Mesir itu tanah yang hebat, tapi ketika dia keluar masuk ke tanah Kanaan, Tuhan siapkan tanah Kanaan lebih makmur, ya, lebih punya masa depan daripada Mesir. Nah, saudara lihat di sini apa yang terjadi di dalam ayat keluar bilangan 14 ayat 69. Yosua kalian menjawab dengan semangat pada Israel, kita akan telan habis mereka. Bukan dia mati, tapi dengan kata positif, kata yang semangat, kita akan telan mentah-mentah dia. Itu persoalan kita akan hadapi, kita tidak akan mundur. Itu dia. Dan kalau saudara lihat salah satu dari dua orang ini, yaitu Kaleb, sudah usia 84 tahun waktu dia masuk ke tanah Kanaan, di kemudian hari 40 tahun kemudian sedikit lenceng dia punya ayat. Dia bilang saya sudah usia 84 tahun, tapi kekuatan saya seperti 40 tahun yang lalu. Izinkan saya akan habisin orang enak yang tadinya dia bilang orang raksasa. Dan dia bisa tentukan orang enak, Hebron. Kenapa? Di dalam hati daripada Kaleb dia punya hati yang luar biasa. Berani di hadapan Tuhan, bukan berani untuk berbuat dosa dan kejahatan. Kalau saudara berani berbuat kebenaran, Tuhan bela. Ya. Bukan cuma berani karena menipu, karena berbohong dan segala macam. Gak ada penyertaan Tuhan. Kita berani kalau kita berhati dengan persoalan kalau kita di pihak Tuhan. Ada nyanyian sekolah minggu. Aku Pak. Sekolah minggu. Aku pahlawan Kristus, Terus Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, itu jangan urus sekolah minggu ajar anak-anak pahlawan kecil, baru hujan sudah nggak datang. Pahlawan apa itu? Baru banjir sedikit sudah nggak datang, baru sakit gigi sudah nggak datang, baru sakit perut sudah nggak datang. Itu bukan pahlawan, itu memble. Karena kebetulan saya dengan gembala guru sekolah minggu selama 20 tahun, jadi belum pernah jadi guru sekolah minggu, belum. Jadi kalau saya aja guru sekolah minggu, kami malah menintang. Saya di tempat mempersiapkan mau bawain anak sekolah minggu 200, ada kira-kira ada 9 cabang. Dapat sampai di Cilanda. Tiap minggu kamu harus kontrol. Jadi kalau ibu kepala kasih tahu kalian, dia bukan baru kemarin. Ya, ulang tahun kami guru sekolah minggu. Itu apa? Kami ajar anak-anak supaya takut akan Tuhan. Karena kalau anak-anak tidak diajar takut akan Tuhan, kemudian setelah besar dia akan berontak kepada orang tua. Orang tua itu tidak tahu mau buat apa. Itu sebabnya anak-anak remaja saudara suruh datang di sekolah minggu, suruh datang di remaja. Karena kalau tidak dididik dia jadi liar. Karena gadget yang ada di tangannya, besok-besok saudara dianggap dulu belalang. Orang tua lu belalang, lu gak bisa didik gua lebih pintar. Makanya orang tua itu harus jadi contoh, jadi teladan, jadi imam. Ya, gaya bicaranya, gayanya harus dia jadi imam. Yang dia praktekkan kebenaran, bukan keonaran. Ya, ya puji Tuhan. Waktu saya foto kemarin, saya bilang saya nggak nyangka. Mungkin ada satu yang saya lupa foto bersama istri saya lupa masukkan karena kesibukan. Kami berempat dan itu ada penginjil yang paling besar yang ada di keluarga dari kami berempat, yaitu Efra, Semi, Raya, saya. Penginjil yang berempat adalah istri saya. Kalau dia nggak didik anaknya, liar itu dua anak ini. Pada diri ini kalau dia teriak di jalan, siapa yang menjaga dia? Kita tanya. Efra, Cemi, dia yang di jalan siapa?
Tapi karena dididik takut akan Tuhan sejak kecil, kami bangga. Sekarang mereka ikut jejak kami menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah paksa mereka, kamu jadi hamba Tuhan. Karena saya tahu, waktu kami di demo habis-habisan Jalan Semarang, saya berpikir saya nggak akan menjadi hamba Tuhan. Karena ngeri lihat orang demo, orang caci maki, orang mau bunuh kami, orang anggap kami segala macam. Nggak ada mungkin mereka dalam hati saya. Tapi saya bersyukur karena mereka menjadi pelayan Tuhan. Lebih daripada saya melihat mereka menjadi seorang pengusaha hebat. Karena menjadi pelayan Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Jadi gubernur, jadi presiden gampang, menjadi direktur utama gampang. Tapi menjadi orang hamba Tuhan seperti Musa itu tidak gampang. Karena Tuhan yang suruh. Nah, kembali lagi, saudara, kita melihat, ya. Yosua kalian menjawab dengan semangat. Tapi kita baca dulu Amsal 18 ayat 4. Amsal 18 ayat 4. Coba Amsal ada tadi ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau saudara sudah punya semangat, jaga semangat itu, jaga rawat semangat itu, karena itu modal kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, jemaat Immanuel Sukapura, kalau kita sudah kehilangan semangat dari 20 tahun yang lalu, kita tidak bisa lagi ibadah di sini. Dan saya tidak bisa keluar lagi. Insya Allah hari Senin saya dengan Ibu Gembala akan berangkat ke Sumatera Selatan dan Sumatera Utara untuk penginjilan misi. Ya. Apa yang kami bawa? Jemaat di sini yang tetap eksis, semangat. Bagaimana saudara? Ya, mereka cek gimana jemaat Sukapura? Ya, sudah kotak kacir, sudah nggak ada. Pernah berapa waktu yang lalu saya dapat berita mini. Ada hamba Tuhan yang datang di sini, lalu dia bilang begini, saya ditanya di luar sana, katanya jemaat Immanuel sudah nggak ada ya, karena di demo habis-habisan. Lalu jemaat hamba Tuhan itu karena dia khotbah di sini, tidak. Saya kemarin baru khotbah di sana, jemaatnya ibadat masih eksis. Oh gitu ya, rupanya ada orang yang kiri. Kasih sampaikan berita bohong. Karena ada yang ada di sini dulu saya suruh ikut camp Pria Sekati, nggak mau, dia bilang itu pendeta Polri sudah kafir, sudah bukan orang GPDI lagi. Ya? Padahal dia yang bukan orang GPDI, saya bilang. Sampai saat ini masih tetap GPDI, artinya organisasi. Tapi di balik itu adalah Tuhan yang saya bawa, bukan nama gereja. Karena kalau saya bawa nama gereja ingin masuk ke pondok pesantren dan kampus, GPDI yang ketakutan. Nah, kami akan berangkat untuk masuk ke sekolah-sekolah kita, ke STT, ke hamba-hamba Tuhan. Kami siapkan. Tanah Karo siap, ada 5 wilayah. Tadi malam kami telepon, kami mau berangkat. Oh iya, Om, kami sudah dengar, Om akan datang nanti. Kami 5 wilayah sudah siap untuk menunggu kedatangan tim dari Jakarta untuk membekal Tanah Karo, karena sebagian besar orang Karo sudah pindah ke dan Bayong. Mana orang Karo di sini? Kita tahu. Tahu, ya. Sebagian besar, mulai Ifatul sendiri, sebagian ada itu mereka mulai sikat anak-anak. Toba juga demikian. Saya bilang kalian, kampung saya Minahasa 45% sudah dihijaukan oleh mereka. Itu sebabnya 4 kali saya keluar di luar daerah, 1 kali saya pulang tanah Minahasa, ingatkan tanah Minahasa, jangan kamu santai. Kamu lihat. Berapa banyak yang sudah mualaf? Berapa banyak? Padahal Tuhan sudah jadikan kita tanah Kanaan sorgawi, bukan tanah Kanaan di sana. Madu, susu, dan kesenangan abadi Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jangan tergiur dengan bujuk rayu orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa itu Yesus? Apa? Kita lihat lagi sebenarnya. Ya, berikut Bilangan 14 ayat 12. Ya, 14 ayat 12. Aku akan mengukur mereka dengan penyakit sabar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Nah, saudara, kita melihat di sini apa yang dilakukan di dalam Bilangan 14 ayat 12. Tuhan tidak suka sungutan orang besar, mengeluh, aduh, susah jadi orang Kristen. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Semua nggak boleh, ya.
Jadi apa hidupnya ini? Nggak nikmat katanya. Saya mau tanya, di luar apa yang dikatakan oleh Alkitab itu dosa. Dan Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, tidak ada tawar-tawar. Yang Tuhan ajarkan kita kan sehat. Jangan merokok, jangan alkohol, jangan narkoba. Di luar sana boleh. Rokok, narkoba, alkohol, gonta-ganti pasangan boleh. Dan pada akhirnya penyakit AIDS yang menunggu. Kita Tuhan bilang tidak boleh. Itu untuk membuat masa depan kita cerah, bukan masa depan kita sengsara. Semua yang dikasih tahu oleh Tuhan untuk kebaikan kita, bukan untuk Tuhan. Tapi kita ada usaha, mau judi nggak boleh, apa nggak boleh, tipu nggak boleh, mau apa? Semua yang saya katakan itu nggak boleh dengki, nggak boleh iri hati. Itu semua mengakibatkan kehancuran manusia, bukan keuntungan manusia. Coba kalau saudara lihat, semua yang kata-kata dosa itu berakhir dengan maut. Gak ada yang berakhir dengan kebaikan. Gak. Coba sebutkan. Ya, bohong. Ada orang bilang, oh, gak apa-apa, bohong itu dosa putih katanya. Setan lo yang putih. Setan tetap hitam, dosa tetap hitam, gak ada putih. Sebabnya kalau dia bilang ya, kita belajar. Karena Tuhan ingin kita jaga stamina. Itulah stamina kita dijaga. Kalau kita tadi nggak suka menipu, jangan kita coba-coba nipu. Nanti kita masuk digulung oleh penipu. Karena kalau kita biasa nggak nipu lalu kita nipu, Tuhan bilang apa yang kamu tabur kamu akan Tuhan. Jadi kalau sudah diajar dari mimbar, jangan suka nipu, jangan suka berzina, jangan suka ini dan itu, ikutin saja. Itu akan menjadi kebaikan kita. Anak-anak muda juga, anak-anak muda bukan orang tua. Semua kita, termasuk saya. Bahkan saya suka otak pendeta, bayangkan pendeta besar. Pak pendeta, jangan cuma isi otakmu dengan doktor dan profesor. Saya bilang, isi hatimu dengan Alkitab. Tapi jaga itu barang yang dibawa pusat, jaga. Kalau nggak bisa rusak keluargamu. Oke. Berat terjemahkan sendiri. Karena saya jaga Ustaz. Dia berani. Kita kan karena bahasa Arab kita nggak tahu, dia pakai bahasa Arab. Ya, bersukatilah kamu, carilah perempuan untuk yang kedua, ketiga. Ya, ternyata dia bilang, amin. Pasti terjemahan. Aduh, gua ini nggak tahu. Makanya belajar tuh. Ya, ini bangsa begini. Kalau dilepas di luar, tinggal tambah ekor. Kami ini laki-laki, kamu bisa tahu. Syukur suamimu ada di dalam Tuhan. Sehingga ada yang jaga matanya, ada yang jaga kelakuannya. Kalau enggak, di rumah dia baik-baik, di luar dia ada simpanan. Itu dia. Kenapa? Memang Alkitab bilang, jangan dibilang Alkitab mau diajar begitu. Tapi Alkitab katakan suami hanya punya satu istri, istri juga hanya punya satu suami. Ini berita stamina semangat rohani yang saya sampaikan. Bukan saya menekan, matukan, supaya saya kelihatan diri saya. Ya, karena mata ini kelelatan. Ya, kelelatan ini mata ini. Ya. Kalau bukan Tuhan, ya siapa yang mau jaga? Saya mau tanya. Gak ada yang bisa jaga. Hanya Roh Kudus dan Firman yang menjaga. Itu yang membuat kita stamina kita menjaga. Ya, ada amin bapak-bapak? Ibu-ibu ada amin? Ibu-ibu juga bukan mata keranjang, mata apa saya bilang kemarin? Mata apa? Kalau laki-laki saya bilang mata keranjang, kalau wanita mata apa? Mata duitan. Hah? Mata duitan. Mata duitan. Betul. Betul ini. Enggak salah itu. Ya. Betul. Saya temukan ada satu kelompok. Kalau sudah dia kasih uang, dia mau suruh wanita itu mau pergi kemana, coba lihat korban penipuan untuk mau dinikahikan itu dia kasih duit, dia panggil terus ke sana, ketemu di sana, artinya kehormatannya dia ambil. Nah itu dia, ada duitan betul. Ya. Nah, dijauhkan Tuhan sekali lagi. Itu sebabnya saya beritahu kepada saudara, kita harus lebih di atas daripada orang dunia ini yang gampangkan moral, etika, integritas dan karakter. Kita harus di atas. Karena kita belajar kepada Kristus. Nah, saudara,
lihat di jauh lagi. Musa memohon belas kasihan Tuhan ya untuk Israel. Bilangan pasal 13 sampai 16. Musa berdoa. Coba saudara lihat apa kata Musa. Kemudian Musa berkata kepada Tuhan, jika ini dengar oleh orang Mesir ketika engkau telah memimpin umat ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan diombak-ambingkan kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah umat ini, dan bahwa engkau Tuhan menyatakan dirimu kepada mereka dengan mengharap bahwa waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan di hadapan mereka di tiang awan pada siang hari dan di tiang api di malam hari. Terus, ya. Jadi jika engkau membunuh bangsa ini sampai akhir, maka bangsa-bangsa yang mendengar berita tentang engkau akan berkata, karena Tuhan tidak memiliki kuasa untuk membawa bangsa ini ke tanah perjanjiannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Dia akan membawa mereka kepada dulu. Ini Tuhan sakit hati sebenarnya. Tuhan sudah tolong, sudah keluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir seperti kita. Tuhan sudah keluarkan kita dari tempat dosa yang berakibatkan kematian. Tapi ketika orang Mesir, orang Israel ada di padang gurun, mereka berontak. Sebenarnya Tuhan sudah perintahkan kepada Musa, minggir kamu, saya habisi mereka semua. Tapi Musa bela. Musa adalah seorang yang punya hati yang lemah lembut. Dia bilang, Tuhan, kalau saudara baca ada satu saat Tuhan akan menghabisi orang Israel. Tuhan Musa bilang, Tuhan, hapuskan nama saya di dalam kitab hayat, tapi jangan membunuh orang Israel. Itu Musa. Jadi jangan saudara berpikir kami hamba Tuhan nyaman. Kami pertaruhkan jiwa saudara. Ada kalanya kami berteriak, Tuhan tolong, kenapa mati ini? Kenapa dia punya masalah? Kami menjerit, Tuhan tolong. Kami selalu minta pertolongan kalau saudara punya masalah. Ya. Kenapa? Memang tanggung jawab kami. Kami nggak syukuri kalau saudara ada dalam masalah. Syukur. Kami selalu minta pertolongan Tuhan. Demikian juga Musa. Ya. Dia selalu minta pertolongan daripada Tuhan untuk menolong orang Israel. Ya. Untuk mensadarkan mereka. Dan saudara bagian yang berikut kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai 20. Di sana di situ ditulis, kekuatan Tuhan adalah kasih, sabar, setia dan mengampuni. Karena apa? Tuhan ajar kasih, Tuhan ajar sabar. Dia tentu harus praktekkan dulu. Jangan saudara berpikir kami juga mengajar jemaat gampang. Kami harus praktekkan dulu. Dihina, diludahi, diperlakukan tidak ada yang baik dari dalam maupun di luar, baru kami bisa mengajar. Kalau kami tidak bisa lewati itu, kami tidak bisa berdiri di sini mengajar kebenaran, susah. Karena kan akan dibalik lagi, mengajar tapi kamu perlu praktekkan. Tapi saudara lihat dalam Bilangan 13 ayat 20 itu ada satu kata yang saya garis bawahi. Itu adalah kata yang diberitahu Musa kepada pengintai. Dia sudah tahu mereka akan dapat tantangan, tapi ada kata yang kita lihat di situ. Bilangan 13 ayat 20 dikatakan intinya di sini. Ya. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri. Tambahkan. Artinya dalam perjalanan iman kita ada ketabahan. Untuk mempertahankan stamina ada ketabahan. Untuk kesabaran kita, untuk ketaatan kita kepada firman harus kita lakukan dengan tabah. Artinya jangan mundur, jangan kendor. Jangan kita merasa sudah cukuplah saya, gak bisa lagi saya jalani hidup ini sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saudara di luar sana jangan saudara bikin enak-enak, enggak, lebih parah. Orang di luar lebih parah. Ya. Saudara lihat contoh Yudas, ketika dia ada di dalam murid jajaran murid Yesus, dia tergoda untuk punya uang banyak. Siapa yang dia jual? Yesus langsung dia jual 30 keping perak. Tetapi ketika dia dapat 30 keping perak, kalau saudara baca dalam kitab Matius yang saat ini kita sedang dan baca ayat-ayat seri, apa yang terjadi? Dia belum beli bakso, dia belum beli sepatu baru, dia belum beli baju baru. Dia rasa saya salah, darah orang tidak bersalah. Ya, saya jual dari 30 keping perak. Dia mau kasih pulang kepada imam-imam
Imamnya bilang, ya lu udah jual, pakai saja. Dia pakai enggak? Dia masuk di bait Allah, dia campakkan uangnya, dia gantung diri dan perutnya terbelah menjadi dua. Orang yang jual Yesus tidak mudah. Jangan oh gampang kalau di luar Yesus gampang. Yudas, orang sudah ada di dalam Yesus, dia jual Yesus, mati, bunuh diri, perutnya terbelah dua, dan akhirnya dia tidak nikmati kekayaan yang dia dapat dari dunia. Ya. Saudara, kalau Tuhan izinkan saudara kaya, puji Tuhan. Kekayaan itu Tuhan izinkan untuk bagikan kepada orang lain, terutama dalam misi. Jangan saudara pakai sendiri. Kalau belum, jangan saudara kecil hati, di sorga Tuhan akan siapkan. Bahkan di dunia ini adalah satu yang saya katakan kepada saudara, yang saya pernah bertanya kepada para ustaz, kenapa kamu ada dulu beliau, Pak Ustaz menjadi hamba Tuhan? Bagaimana caranya? Apa pernah ada tantangan? Oh ada. Lalu gimana jalan keluar? Kami kalau ada tantangan, kami hanya disuruh baca Alkitab dan berdoa. Ketika kami berdoa dan baca Alkitab, kami punya senjata. Itu sebabnya kami bertahan di dalam Tuhan hebat. Yang tanya itu pendeta besar dari Lubuk Linggau. Dia pikir satu-satu ini ngikut-ngikutan kali ya. Karena dia pikir gampang jadi orang Kristen. Kami dapat tantangan, Pak. Tapi ketika kami dapat tantangan, justru mereka ajari itu pendeta besar itu. Kami juga menghadapi tantangan. Kami jaga stamina kami supaya kami tetap kuat. Dan mereka eksis. Mereka keluar untuk beritakan Injil. Nah, saudara, bagian yang terakhir kita akan lihat ya. Sekutu tidak membawa Israel masuk ke tanah Kanaan, ya, kecuali hanya Yosua dan Kaleb, ya, karena mereka selalu menjaga semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayat terakhir, Bilangan 14 ayat 24, 29, 20. Bilangan 14. Ya. Tetapi hamba Kaleb karena jiwa lain yang ada di dalam dia. Saudara lihat, jiwa lain. Dari 12, dua orang ini punya jiwa lain. Jiwa yang stabil, iman yang stabil, gak ikut-ikutan, gak mau kalau enak-enak ke sana, ya. Hari Minggu jalan-jalan, hari Minggu gak usah ibadah, gak usah doa. Nah, dia punya jiwa yang stabil, ya. Dia di dalam dia ada ikut ada di dalam dia dan dia mengikuti aku sepenuhnya. Jiwa lain yang ada di dalam dia dan dia mengikuti aku sepenuhnya. Aku akan membawa ke tanah yang telah dia masuki dan keturunan yang akan memiliki. Di padang gurun ini bangkaimu akan melewati, yaitu semua orang di antara kamu yang catat, semua tanpa kecuali yang berusia 20 tahun ke atas karena kamu telah menggerutu kepadaku. Tuhan punya catatan. Jangan pikir komputer. Ketika kita menggerutu, kita mengomel, kita bersyukur masuk dalam catatan. Dan kita tidak bisa pakai. Tuhan punya catatan. Dia nilai orang-orang yang sudah dewasa, ya, kalau anak-anak di bawah 20 tahun dianggap belum dewasa. Di atas 20 tahun langsung sudah ada ketentuan. Dicatat. Dan orang-orang yang di atas 20 tahun ini yang tidak masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Bahwa kamu tidak akan masuk ke dalam tanah kamu yang dengan mengambil sumpah aku telah berjanji akan kuberikan kepadamu di Huri, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dua orang saja masuk. Kita sudah ditolong Tuhan sampai saat ini. Itu sebabnya jaga stamina rohani. Jangan bersuruh-suruh, jangan berbantah-bantah, jangan mengomel dengan Tuhan, jangan membantah otoritas. Ya, kami menyampaikan firman itu apa? Saudara punya kekuatan ketangguhan karena saudara dipanggil oleh Tuhan untuk pergi keluar beritakan kabar baik, bukan hanya untuk senang-senang saja. Ya, senang kita nanti di sorga. Ya, kalau Tuhan izinkan kita senang di sini, puji Tuhan tidak salah. Ya, tapi kalau belum jangan saudara ngomong, kok begini katanya jadi anak Tuhan dijadiin kaya raya. Ya, kalau memang Tuhan izinkan, iya. Tapi kalau enggak, Tuhan tahu kalau kita jadi kaya, kita akan jadi seperti Salomo. Kalian tahu? Orang terkaya di dunia, tapi ketika dia kaya raya, dia lupa kepada Tuhan. Baca kitab Salomo. Dia tinggalkan Tuhan. Dan akhirnya dia bilang sia-sia hidup ini.
Salomo orang paling kaya. Jadi bukan orang paling miskin. Dia bilang sia-sia. Karena harta kekayaan dia miliki, pangkat kedudukan dia bilang semua sia-sia. Karena apa? Dia ditipu oleh istri-istrinya yang tidak kenal kepada Allah untuk membawa dia kepada menyembah berhala. Kita sudah tahu tuh banyak berhala yang ada di sekitar kita. Saya tidak sebutkan satu demi satu. Salah satu gadget. Anak-anak muda, hati-hati. Gadget itu banyak berita bohong, banyak cerita-cerita miring, banyak kerusakan moral ada di dalam. Jaga matamu, jaga hatimu dengan firman supaya Anda tidak terpengaruh dengan pergaulan buruk. Karena kalau Anda tidak hati-hati menggunakan ini, maka imanmu akan hancur. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Nah, saudara yang kasih, kita akan nyanyikan nyanyian Ku Bersyukur kepada Kasih. Kami harap selama kami tidak ada, jaga stamina iman. Kami sampaikan tolong kami didukung dalam doa. Karena kami begitu orang Batak bukan main-main. Kami nyaman di Jakarta, tapi kami mau pergi untuk membekali anak-anak muda, anak remaja, supaya mereka jangan sampai terpengaruh untuk pindah kepada orang-orang yang berbeda. Karena Tuhan sudah selamatkan mereka. menghadapi tahun ini yang kami tidak tahu, semua dunia juga belum mengerti apa yang akan terjadi. Kesulitan, perang, gempa bumi, banjir, angin badai, segala macam bisa terjadi pada tahun ini. Tetapi firman Allah sudah mengingatkan kita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Jaga iman kita, jaga stamina rohani kita, semangat terus untuk mencari Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membela kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita,
di depan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Sebabnya apa yang kita sudah tahu tentang firman, lakukan saja. Tidak berbangga-bangga dengan firman itu, karena firman itu sudah teruji ribuan tahun bagi orang-orang yang melakukan dengan setia. Firman itu setia juga untuk memberikan pertolongan dan perlindungan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah pada hari ini kami datang kepadamu dan kami berseru, kuatkan kami Tuhan. Menghadapi tantangan, kami hanya berharap Roh Kudus kuatkan kami, karena kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi. Ya Allah, haleluya. Saya ganti itu nyanyian, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita mohon pertolongan dari Roh Kudus buat keluarga kita, suami kita, anak kita, istri kita, pekerjaan kita, bisnis kita, perdagangan, pendidikan anak-anak. Kita mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus. Dia adalah penolong yang perlu diaktifkan dalam hidup kita, supaya dia akan melakukan apa yang kita tidak pernah pikirkan. Karena firman Allah berkata, bagi orang yang mengasihi Tuhan, apa yang dia tidak pikirkan, apa yang dia tidak lihat, apa yang dia tidak dengar, itulah yang Tuhan akan siapkan baginya. Haleluya. Genggamlah tangan Kudus, tolong kami Tuhan. Genggamlah tangan Roh Kudus, setiap hari upaya Bapa sendiri.
tunggu untuk hari-hari mendatang. Ada tawaran dari Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Biarlah Roh Kudus itu kita undang pagi hari ini. Kita minta penyertaannya. Kami minta perlindungan daripadanya supaya dia berkarya dalam hidup saudara, dalam keluargamu, dalam pekerjaan. Pagi hari ini, siapa yang mau minta pertolongan daripada Roh Kudus yang mungkin selama ini Roh Kudus kita abaikan dalam hidup kita, dia mau memberikan pembelaan dan pertolongan, dia mau memberikan kesembuhan, dia mau memberikan jalan keluar dari kebutuhan hidup yang selama ini kita alami. Gerak boleh angkat tangan, akan berdoa bersama. Semua kita tutup mata. Kita semua punya keperluan, kita punya tantangan hidup. Tapi pagi hari ini ada Roh Kudus yang akan menolong. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Dikala kita tidak berdaya, dikala kita susah. Ialah masa engkau lihat tangan-tangan dia diangkat Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami pada minggu yang akan datang, pada bulan yang akan datang. Kami meraba-raba dalam kegelapan. Tapi pagi hari ini hamba-Mu bawa umat-umat-Mu dan hamba-Mu sendiri. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, lindungi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, suami kami, anak kami, bisnis kami, perdagangan kami, kesehatan kami, pendidikan anak-anak kami, lingkungan di mana kami berada. Kami mohon Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Ampuni kami kalau selama ini kami bertindak dengan kekuatan kami. Kami tidak berdaya menghadapi hal-hal yang sukar. Dan saat ini hamba-Mu datang membawa tangan umat-umat-Mu yang sudah diangkat. Jamah tangan-tangan ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan berikan mereka kesembuhan yang sakit. Mereka yang sedang menghadapi kebutuhan, ada jalan keluar dalam nama Yesus. Ya sampai yang dalam pekerjaan mereka supaya ada kelonggaran, ada kenaikan upah, ada keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon jaga anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mereka, pergaulan di sana sini. Ada tendensi di hari-hari ini penculikan anak-anak. Kami mohon lindungi anak-anak kami dalam nama Yesus. Kami terbatas untuk melindungi mereka, tapi kami yakin Roh Kudus akan menjaga dan melindungi anak-anak kami pergi dan pulang sekolah. Terima kasih Tuhan. Perdagangan, usaha mata pencarian umat-umat itu ada lompatan, ada terobosan baru di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Kami percaya umat-umat-Mu akan melihat bagaimana janji-Mu. Engkau akan buktikan bahwa Engkau tidak biarkan kami jatuh tergeletak. Engkau tidak biarkan kami sendirian, tapi Engkau akan kirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah, untuk menuntun kami dari kebenaran datang kepada kebenaran. Dan kami akan merasakan itu pada hari-hari yang akan datang. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, inilah permohonan kami. Kami yakin Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab, dan Tuhan sudah kabulkan apa yang menjadi permohonan doa kami pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkembalikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kemurahan pertolongan-Mu yang kami sudah alami dalam ibadat kami sudah merasa diberkati dengan firman-Mu. Kami sudah datang memuji dan menyembah Engkau. Dan Tuhan tolong apabila hamba-Mu berangkat sebentar dalam masih
pelayanan misi penginjilan ke Sumatera mulai tanggal 13 sampai tanggal 3 atau tanggal 4. Tuhan lindungi jemaat, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan keamanan, dan biarlah umat-umat-Mu akan menopang kami dalam pelayanan misi dengan doa, terlibat ambil waktu untuk puasa, karena kami pergi untuk memberitakan kabar baik, khususnya di Tanah Karo dan juga di daerah Sumatera Utara. Tuhan, supaya mereka juga bisa dibangkitkan semangat mereka untuk menjaga rohani mereka daripada serangan Kedar Nebayon. Dan kami yakin Tuhan akan menolong sidang jemaat selama kami tidak berada di tempat. Terima kasih Tuhan, berkati mereka jasmani, rohani, kesehatan, terutama keperluan-keperluan yang mereka butuhkan. Tuhan akan cukupkan bahkan dengan limpahnya. Ini doa kami, tangan-tangan yang sudah tergerak untuk memberikan bantuan dalam misi. Tuhan tilik semuanya dan Tuhan akan memberkati dengan lipat kali ganda. Ini doa kami. Umat-umat yang sudah datang membawa korban khusus mereka pada hari ini, jika ada juga mereka datang balikan milik-Mu, Tuhan buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat dalam nama Yesus. Mereka diberkati oleh Tuhan. Pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati. Lindungi lingkungan di mana kami tinggal dan kami berada. Jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, balasampar atau wabah. Nama Tuhan saja yang dipuji-puji dan dibesarkan. Ini doa, ini permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang lalu, biarlah mereka tahu usia yang Tuhan berikan, mereka akan kembalikan untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Mereka akan bawa hidup mereka untuk mencari Tuhan, karena hidup ini Tuhan yang punya, supaya kami dapat bertanggung jawab segala sesuatu yang kami terima daripada-Mu oleh Allah, kepada Allah, dan segala puji hormat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa, ini permohonan kami, dan saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.